Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita yang Yesus berikan. Baiklah kita dapat menyambut akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing untuk terus berkarya di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, tapi Dia akan memberikan kita kesanggupan dan kekuatan. Itulah janjinya yang akan pasti Dia tepat. Bila mana kita mempunyai beban kehidupan, baiklah kita serahkan di bawah kaki salib Tuhan, dan Tuhan akan meringankan itu, dan kita pun akan dilegakan, dan kita pun akan berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Dan kita akan merasakan sukacita yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Walaupun kita berada di dunia yang penuh dengan kefanaan ini, tapi Tuhan akan memberikan kita kepastian bahwa Dia akan memberikan kita damai. Baiklah kita mau terus setia, kita mau terus belajar daripada Tuhan kita, untuk dapat terus percaya sepenuhnya kepadanya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu Sungai Air Kehidupan. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 46 ayat 5. Kota Tuhan, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ya, nabi itu memandang sungai air kehidupan jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Tuhan dan takhta anak domba itu. Dan di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Seri Membina jilid 3 halaman 280 dan 281. Ya, jadi inilah ya gambaran bagaimana Tuhan kita akan menyediakan suatu tempat yang sungguh indah bagi kita. Baiklah kita umat-umat percaya, umat-umat yang setia mau terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, karena Dia adalah sumber air kehidupan itu. Ya, air itu jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Tuhan dan takhta anak domba itu. Ya, dan di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Ya, jadi orang-orang yang kita sudah kasihi, yang mereka sudah diizinkan Tuhan terlebih dahulu untuk beristirahat, ya kita akan kembali melihat mereka. Dan sukacita besar itu akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ya, baiklah kita mau terus ya berada di kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga kesempatan-kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita saat ini kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dikatakan di sini juga mereka tidak akan menderita lapar ya dan dahaga, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka. Ya, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Ya, jadi kita akan dituntun oleh Tuhan ke mata air kehidupan itu, dan kita akan hidup selama-lamanya, dan kita akan merasakan kedamaian untuk kehidupan yang kekal itu. Aduh, bahasa apa yang dapat digunakan untuk menyatakan kemuliaan dunia yang akan datang? Ya, kita tidak bisa yang memberikan kata-kata kita. Saya haus akan sungai hidup yang menyemarakan kota Tuhan.
ditulis di dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 78. Ya, kita tidak bisa membayangkan itu, tetapi semuanya itu tertulis, dan inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita tidak bisa membayangkan apa yang akan kita alami nanti pada saat kita berada di tempat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Ya, kita hanya perlu berdoa, kita hanya perlu setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Maka disitulah Tuhan akan melihat apakah kita benar-benar mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Ya, baiklah kita mau menerima akan setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita mulai dari sekarang. Apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, baiklah kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, kita tidak dapat mengeluarkan kata-kata apapun untuk menyatakan akan kemuliaan dunia yang akan datang. Ya, biarlah semua yang indah di rumah duniawi kita mengingatkan kita pada sungai kristal dan padang yang hijau, pohon-pohon yang melambai dan air hidup, kota yang bersinar dan penyanyi berjubah putih. Dari rumah surgawi kita, keindahan yang tidak dapat digambarkan oleh seniman manapun. Tidak ada lidah manusia yang menggambarkannya. Ya, jadi inilah ya, manusia tidak bisa menggambarkan itu semua. Tuhan sudah tuliskan di sini. Tapi biarlah kita mau mengimani itu di dalam kehidupan kita, bahwa waktunya sudah sangat singkat. Inilah kesempatan yang Tuhan masih berikan. Baiklah kita dapat pergunakan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai. Tapi biarlah kita mau terus ya meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, untuk mau memberikan kita akan kesanggupan, kekuatan untuk kita menjalani itu semua di atas dunia yang fana ini. Ya, inilah kesempatan yang Tuhan masih berikan. Baiklah kita mau melatih kehidupan kita. Ya, karena tadi di sini digambarkan begitu indah apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Kita tidak bisa lukiskan. Ya, di sini dikatakan keindahan yang tidak dapat digambarkan oleh seniman manapun. Sehebat apapun dia itu, dia tidak dapat menggambarkan bagaimana yang Tuhan akan berikan bagi kita di atas dunia ini. Bagaimana kita mau meminta terus akan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita, dan Dia akan berikan sesuai dengan apa yang menjadi kesanggupan kita, kemampuan kita. Ya, kita sudah tahu bersama bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Baiklah kita mau menerima. Baiklah kita mau merasakan itu semua di dalam kehidupan kita. Dia sudah berkorban, dia sudah menyerahkan nyawanya. Baiklah kita pun mau melatih kehidupan kita supaya kita mau seperti Yesus, mempunyai karakter yang teguh di dalam kehidupannya, mempunyai iman yang teguh yang tidak dapat diombang-ambingkan, karena dia selalu bersandar kepada Bapaknya yang di surga. Setiap nasihat-nasihat firman Tuhan yang kita sudah pelajari dari hari ke hari, biarlah kita dapat doakan itu dalam kehidupan kita, meminta akan tuntunannya, meminta akan penyertaannya menjadi bagian kita. Ya, sudah banyak ya, kita mungkin sudah mempelajari semua pelajaran mengenai Alkitab. Ya, kita sudah mengulang-ulangi, tapi itulah pelajaran itu diulang-ulangi sehingga itu akan mengingatkan kita, supaya kita terus mengingat bagaimana Tuhan kita itu selalu menuntun kita, bagaimana pengalaman-pengalaman mengenai ya nabi-nabi, setiap raja-raja dan tokoh-tokoh di Alkitab ini akan mengingatkan kita bahwa kita sudah melakukan yang salah, apakah kita sudah melakukan yang benar. Ya, karena kita hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, bagaimana setan bukan menjadikan hitam dan putih, tapi dia menjadikan hitam dan abu-abu, benar dan hampir benar. Jadi hanya sedikit perbedaannya. Jadi kita harus berhati-hati
sehingga, sehingga kita bisa meneliti itu dalam kehidupan kita, sehingga itu kita tidak salah mengambil langkah-langkah kita. Jadi dimanapun kita berada, biarlah kita dapat terus membawa akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, untuk mau menjadi pembawa-pembawa damai itu. Ya, karena kita hidup di akhir dunia ini, ya bagaimana setan bekerja keras. Ya, dia akan melihat sedikit celah dan dia akan masuk mempengaruhi kita. Oleh sebab itu baiklah kita mau terus mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Biarlah Dia yang menjadi sumber air kehidupan itu akan terus memberikan kita aliran air kehidupan itu, sehingga kita dapat merasakan akan pengalaman-pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, di sini juga dikatakan keindahan yang tidak dapat digambarkan oleh seniman manapun, tidak ada lidah manusia yang menggambarkannya. Jadi kita tidak bisa membayangkan itu dalam kehidupan kita, tapi bagaimana kita mau dilatih. Biarlah pengorbanan yang Yesus sudah berikan di atas kayu salib itu yang akan menjadi pegangan kehidupan kita di atas dunia, bahwa Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita, bahwa Dia rela menyerahkan kehidupannya untuk kita. Baiklah kita mau menyambut akan setiap panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, walaupun akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, tapi kita tahu bahwa Dia akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus maju. Ya, walaupun pada saat kita melakukan yang benar dan kita ditentang atau kita dicela dan lain sebagainya, kita ingat bagaimana perjalanan Yesus di atas dunia ini. Mungkin Dia lebih mengalami hal yang buruk, tidak seburuk apa yang kita alami saat ini, tetapi Dia mau melewati itu di dalam kehidupannya. Apakah kita juga mau melakukan itu? Ya, baiklah kita mau menerima itu di dalam kehidupan kita. Dia yang akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan. Ya, apapun itu yang kita sudah doakan, komitmen-komitmen yang kita sudah ambil, baiklah itu kita jalankan dengan sepenuh hati kita, sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi terang, boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Ya, karena janjinya pastinya akan ditepati untuk kita. Ya, biarlah semua yang indah di rumah duniawi kita mengingatkan kita pada sungai kristal dan padang hijau, pohon-pohon yang melambai dari air kehidupan, kota yang bersinar, dan penyanyi berjubah putih dari rumah surgawi kita. Ya, jadi inilah ya hal yang sangat indah yang Yesus berikan untuk kita. Bagaimana kita mau menyambut akan panggilan itu dalam kehidupan kita masing-masing, untuk terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ya, walaupun kita dipercayakan di suatu tempat pekerjaan, baiklah kita dapat mengerjakan itu dengan sekuat tenaga kita, dengan penuh kejujuran, dengan penuh kebenaran. Ya, Tuhan akan melihat kita, Dia akan membela kita, bukan kita, tetapi Dialah yang ada di depan kita. Dan disitulah kita akan melihat bagaimana tuntunan Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, tokoh-tokoh di dalam Alkitab memberikan kita suatu pelajaran bagi kita, mengingatkan kita kembali supaya kita tidak mengikuti hal-hal yang buruk, tapi biarlah hal yang buruk itu menjadi suatu pelajaran bagi kita supaya kita tidak mengulangi itu. Ya, inilah yang harus kita terus pahami, pelajari dalam kehidupan kita hari demi hari. Ya, karena di dunia ini kita belajar, pada kedatangan Tuhan yang kedua kali kita pun akan terus belajar. Belajar bagaimana kita dapat mengasihi Dia, belajar bagaimana kita terus memahami akan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi pelajaran-pelajaran yang indah yang kita sudah dapati dalam kehidupan kita, baiklah kita doakan itu dengan sungguh-sungguh, kita bawakan itu di bawah kaki salib Tuhan, sehingga kita dapat lakukan dengan sepenuh hati kita. Dan biarlah sungai air kehidupan itu akan terus kita
alirkan di dalam kehidupan kita sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Ya. Dan di sini juga dikatakan bahwa kota yang bersinar dan penyanyi yang berjubah putih dari rumah surgawi kita, keindahan yang tidak dapat digambarkan itu ya akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat di sekeliling kita, mungkin kita sudah melihat alam yang begitu indah yang Tuhan sudah ciptakan. Itu lebih lagi yang akan kita rasakan di dunia yang baru. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini menjadi suatu tuntunan bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.